Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar adik-adik pada hari ini? Lausu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan kita juga dalam keadaan yang kuat. Dan ada sukacita yang memenuhi hati dan pikiran setiap kita pada pagi ini. Nah, apakah adik-adik sekarang sudah siap untuk bersekutu dengan Tuhan? Sudah siap? Nah, langsung mau tanya dulu. Sudah memakai pakaian yang rapi belum di hadapan Tuhan? Sudah duduk dengan sopan belum di hadapan Tuhan? Nanti jangan-jangan ada lagi yang ikut persekutuan sekolah minggu lihat YouTube tapi sambil tiduran. Waduh, langsung harap nggak ada yang kayak begitu ya. Nah, apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Sudah ambil Alkitabnya? Yuk, kalau ada yang belum ambil Alkitab, sekarang kita ambil Alkitabnya dulu ya. Karena kita nanti akan sama-sama membaca Alkitab. Oke adik-adik, kalau kita sudah memakai pakaian yang sopan, kita sudah duduk dengan rapi, dengan sopan juga di hadapan Tuhan, serta kita juga sudah menyiapkan Alkitab kita, langsung saja kita untuk memulai ya persekutuan sekolah minggu ini di dalam doa. Yuk kita ambil sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa ya di hadapan Tuhan. Langsung akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Dan pagi ini Tuhan, kami sudah berkumpul lagi, kami ingin mengikuti sekolah minggu, kami ingin memuji Tuhan, kami ingin berdoa kepada Tuhan, dan kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu pada pagi ini, dari awal sampai dengan akhirnya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tapi bukan cuman memuji Tuhan di pagi hari. Kita mau memuji Tuhan di siang hari, sore hari, dan juga malam hari. Setiap waktu di dalam hidup kita, kita mau memuji nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, yuk langsung aja kita untuk bangkit berdiri.
Kita berdiri dulu ya sebentar ya. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau mengatakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Tapi apakah cuma hari ini harinya Tuhan? Tidak. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari adalah harinya Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Oke adik-adik, yuk sekarang waktunya kita duduk kembali. Silakan duduk ya. Nah adik-adik, sekalipun kita memang terpisah nih oleh jarak ya. Misalnya Lause ada di gereja, adik-adik ada di rumah, teman kita di rumahnya mereka masing-masing. Tapi kita tidak mau lupa dengan satu hal. Kita tidak mau lupa untuk mengasihi sesama kita, saudara seiman kita dengan apa? Dengan kasihnya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tahu ya adik-adik lagu ini kan? Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
adik-adik, kita sudah sama-sama nih memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan soal besar atau kecilnya ya adik-adik ya, kita memberikan persembahan. Bukan, tapi soal apa? Soal kesungguhan kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan yang terbaik, kita nyanyikan pujian ini yuk. Persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik-adik, yuk kita doa dulu ya di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa agar persembahan yang kita berikan dapat diterima oleh Tuhan dan Tuhan dapat berkenan juga untuk persembahan kita. Yuk kita sama-sama berdoa ya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu nyata di dalam hidup kami. Kami bisa merasakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Karena itu, pada saat seperti ini, kami ingin memberikan persembahan kami. Tentu kami tahu Tuhan bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Tetapi kami rindu persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, Lause ingin mengajak kita menyanyikan satu pujian, Tiap Langkahku. Kenapa kita nyanyi ini? Biar kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri di dalam hidup ini. Tapi ada siapa? Ada Tuhan yang menuntun kita dan juga menyertai kita. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Tinggal sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Adik-adik, saat ini kita akan merenungkan cerita daripada firman Tuhan. Nah, adik-adik yuk kita ambil Alkitab kita yang sudah kita siapkan ya. Kita dekatkan Alkitab ini kepada diri kita dan kita jauhkan barang-barang elektronik lain yang kita tidak gunakan untuk mengikuti sekolah minggu.
Jadi kalau tadi masih ada mungkin yang ke distraksi, begitu ya, terganggu dengan barang elektronik yang lain, kita jauhkan dulu, begitu ya. Kita tidak mau lagi untuk diganggu perhatian kita dengan barang-barang elektronik yang lain, atau enggak dari game-game yang lain, enggak. Kita jauhkan diri dulu dari itu, kita mau dengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk kita ambil sikap berdoa yang tepat ya di hadapan Tuhan. Ikutin Lause berdoa ya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat merenungkan firman Tuhan dengan baik. Pimpin ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, yuk kita buka ya Alkitab kita ya. Kita mau baca sama-sama nih. Kita baca dari mana? Kita baca dari Keluaran. Nah masih sama ya. Kita baca dari Keluaran. Pasal yang keberapa? Pasal 5 ayat 1 sampai 21. Lalu ulangin ya. Kita baca dari Keluaran. Pasal 5 ayat 1 sampai 21. Nah, adik-adik pasti tahu ya Keluaran di mana? Keluaran ada di Perjanjian Lama. Nah, adik-adik, Lause ingin kita baca secara bergantian ya. Lause baca ayat 1, adik-adik baca ayat yang kedua. Lause baca ayat yang ketiga, adik-adik lanjut ayat yang keempat. Dan begitu seterusnya ya, sampai ayat 21 ya. Oke, sudah ketemu semuanya ya? Kita buka ya. Sudah ketemu? Nanti kalau sudah selesai baca Alkitab, jangan ditutup dulu Alkitabnya ya. Kita tetap buka Alkitab kita. Keluaran 5 ayat 1 sampai 21. Langsung bacakan ya ayat pertama ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Adik-adik ayat kedua. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kami penyakit sampar atau pedang. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Ayat yang ke-11 ya adik-adik ya. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang.
Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Ayat yang ke-15, sesudah itu pergilah para mandor Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Oke, sejauh itu pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Nah, adik-adik, beberapa minggu ini kita sedang mendengarkan kisah tentang bangsa Israel yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Kita sudah mendengar bagaimana kisah awalnya bangsa Israel tiba-tiba diperbudak oleh Raja Firaun yang saat itu sudah berkuasa. Sampai dengan minggu lalu kita menceritakan tentang apa? Mendengarkan cerita tentang apa kita? Ayo, ada yang ingat? Kita mendengarkan cerita tentang bagaimana Musa akhirnya datang menjadi orang yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi dari semua kisah itu adik-adik, dari awal sampai dengan minggu lalu, kita bisa melihat satu hal yang sama. Apa tuh hal sama yang dapat kita temukan dari semua kisah yang sudah kita dengar? Apa? Nah adik-adik, kita bisa melihat bahwa Firaun, si pemimpin bangsa Mesir pada saat itu, dia adalah pemimpin yang kejam. Dia rela membuat bangsa Israel hidup dengan apa? Dengan senang? Dengan nyaman? Enggak. Dengan apa? Dengan menderita. Nah, kita bisa melihat kekejaman Firaun itu semakin menjadi-jadi, semakin parah istilahnya. Ketika kita membaca perikop yang baru saja kita baca. Coba adik-adik, Lause mau tanya, kekejaman apa sih yang bisa kita lihat dari perikop pembacaan kita pada pagi ini? Kekejaman apa sih yang Firaun lakukan di dalam perikop pembacaan kita pada pagi ini? Coba adik-adik lihat Alkitabnya. Coba cari. Ada kok jawabannya di Alkitab. Coba adik-adik cari dulu. Lalu kasih clue. Ada di awal-awal. Jadi bukan di ayat belasan. Ada di antara ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Coba adik-adik cari. Pasti ketemu deh. Pasti ada. Sudah ketemu? Coba langsung berikan ya waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ketemu? Langsung berharap kita semua sudah ketemu ya. Nah, coba adik-adik lihat deh ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Di situ diperlihatkan dari ayat 6 sampai 9. Di sana kita bisa melihat bahwa Firaun membuat bangsa Israel itu tetap mengerjakan pekerjaan mereka. Tetapi apa? Ada tetapinya. Tetapi apa? Mereka tidak lagi diberikan makan. Waduh, coba nih.
Coba ya, Lause mau tanya kepada adik-adik ya. Kalau adik-adik sudah melakukan kegiatan yang banyak dalam satu hari, apa aja kegiatannya? Belajar, bantu orang tua di rumah, beresin rumah. Beresin rumah gimana caranya? Nyapu, ngepel begitu ya. Terus bantu papa mama cuci piring, cuci baju begitu ya. Bantu papa mama gitu kan di rumah. Karena nggak ada kegiatan lain kan selain belajar. Jadi kita bantu orang tua kita. Setelah kita melakukan nih semua tindakan tadi, terus adik-adik tidak makan, apa yang akan adik-adik rasakan? Lapar kan? Aduh, aku udah kerja, udah belajar, bantu papa mama, beresin rumah, cuci piring, cuci baju, tapi belum makan. Aduh, rasanya lapar. Kita butuh yang namanya makanan. Biar apa? Biar kita ada energi lagi setelah bekerja seharian. Nah, apakah adik-adik bisa bayangkan apa yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka disuruh bekerja seharian tapi tidak makan? Waduh, mereka pasti apa? Lemes, gak ada tenaga. Aduh, capek, saya butuh makan. Tapi dikasih makan gak? Enggak. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka disuruh kerja seharian. Kerjanya ngapain? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mereka kerjanya ngapain? Pasti tahu ya? Ngapain kerja mereka? Mereka disuruh membuat batu bata. Dan ada satu fakta menarik loh adik-adik. Satu fakta menarik. Jadi menurut penelitian, mereka itu harus membuat kurang lebih berapa jumlah batu batanya? Ada 2000 batu bata dalam satu hari. Adik-adik, mereka disuruh buat batu bata berapa banyak? 2000 batu bata. Tapi setelah buat 2000 batu bata itu dikasih makan gak? Waduh, capek dong. Orang Israel disuruh kerja buat 2000 batu bata dalam sehari. Tapi giliran, aduh saya butuh makan, kasih kami makan. Apa yang dilakukan oleh orang Mesir? Enak aja makan. Usaha sendiri, buat sendiri makananmu. Kami udah gak lagi nyiapin makanan. Pergi, sono bercocok tanam sendiri. Makan tuh padi buatan kalian. Kami mah ada padi sendiri, kami gak mau bagi. Seperti itu adik-adik. Bayangkan, coba. Kalau adik-adik disuruh bikin 10 batu bata aja, 10 batu bata, nggak perlu 2000 nih, 10 batu bata aja, terus adik-adik nggak dikasih makan, lemes gak? Lemes kan? Aduh, lapar lo butuh makan. Tapi orang Israel 2000 batu bata, nggak dikasih makan. Pertanyaannya begini sekarang, kenapa Firaun sengaja tidak memberi mereka makan, tetapi juga memaksa mereka untuk membuat 2000 batu bata dalam satu hari? Kenapa Firaun melakukan kekejaman seperti itu? Apa tujuan Firaun melakukan itu? Ada yang tahu? Coba lihat Alkitabnya lagi. Nah, balik lagi kepada Alkitab. Coba baca di awal-awalnya. Coba lihat. Lihat dulu sebentar. Gak usah kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Sudah ketemu? Kenapa tuh adik-adik? Si Firaun menyuruh orang Israel buat batu bata, tapi nggak dikasih makan. Kenapa? Tujuannya begini adik-adik. Karena Firaun mau hidup orang Israel itu semakin menderita, dan Firaun melarang orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Itu tujuannya. Jadi kenapa Firaun tidak memberi makan kepada orang Israel? Sebagai apa? Sebagai hukuman kepada orang Israel. Karena mereka ingin beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, jadi kalau kita baca di awal, Musa itu kan datang tuh kepada Tuhan. Kucuk gitu ya, datang ya. Firaun, izinkan bangsa ini beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Firaun? Gak, enak aja kamu.
ibadah sama Tuhan. Siapa tuh Tuhan? Saya nggak kenal. Saya yang harusnya disembah. Bukan Tuhan itu. Siapa tuh Tuhan? Kamu gak usah cari banyak alasan ya. Kamu cuma mau bikin orang Israel males kan? Udah, keluar sana. Lakukan pekerjaanmu. Dasar orang pemalas. Itu kata Firaun kan? Dan akhirnya dia menghukum orang Israel dengan tidak memberi mereka makan. Orang Israel menderita nggak? Menderita. Dan karena penderitaan ini, akhirnya orang Israel ketika mereka bertemu dengan Musa, apa yang dilakukan? Apakah orang Israel bilang, Musa tolong kami? Apakah begitu? Enggak. Orang Israel ngapain? Marah. Ini ya, gara-gara kamu Musa, kami nih satu bangsa Israel, kami nggak dikasih makan tahu nggak? Gara-gara kamu. Dan kami berharap Tuhan menghukum kamu. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka berjumpa dengan Musa. Lucu adik-adik, ironis, menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Coba adik-adik lihat ke dalam Keluaran 4 ayat 31. Coba bandingkan nanti dengan Keluaran 5 ayat 21. Nah adik-adik bisa lihat di depan layar adik-adik sekarang, ada kan perbandingannya. Di Keluaran 4 ayat 31 adik-adik bisa melihat ngapain orang Israel? Sujud dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Musa datang untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tapi pas kita baca ini, hari ini di dalam Keluaran 5 ayat 21, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka justru memarahi Musa. Bahkan mereka berharap apa? Tuhan menghukum Musa. Berarti dengan kata lain begini. Orang Israel ketika Musa datang, mereka bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih sudah memberikan kami pembebas. Tapi pas Musa melakukan tanda kutip kesalahan, padahal Musa tidak salah ya. Tapi menurut orang Israel Musa melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka justru mengata-ngatai Musa. Mereka marah sama Musa. Dengan kata lain apa? Mereka mengeluh kepada Tuhan saat keadaannya sedang sulit. Mereka marah kepada Musa. Tapi secara tidak langsung mereka marahnya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah adik-adik, sadar atau tidak, ternyata kita itu bisa jadi sama loh seperti orang Israel. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan di saat yang menyenangkan, tapi kita jadi sulit, bahkan tidak mau untuk bersyukur kepada Tuhan ketika kita ada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau di dalam keadaan yang sulit. Contohnya begini ya, siapa di sini yang suka main game? Lause yakin pasti banyak, kalau anak cowok biasanya banyak ya yang suka main game ya, gitu kan. Coba katakan begini, bayangkan. Orang tua adik-adik pergi nih, begitu ya. Terus pulang membawa satu kotak besar gitu. Adik-adik penasaran, apa tuh Pa, Ma? Terus papa mama adik-adik ngomong begini, wah ini papa mama belikan untuk kamu. Jadi kamu harus belajar dengan lebih giat lagi ya. Pas adik-adik buka kotaknya, isinya ternyata PS5. Wah, siapa di sini yang suka PS5? Wah, pasti banyak yang suka ya. Nah, kalau dibelikan PS5, kita bisa nggak bersyukur sama Tuhan? Bisa. Kita bilang kan, Tuhan terima kasih loh saya sudah dibelikan PS5. Atau nggak contohnya begini, adik-adik sudah belajar nih dengan giat 1 harian full. Karena besok mau ulangan, ada ujian. Terus ketika dibagikan nilainya bagus. Ternyata dapat nilai 90 atau 100. Wah seneng kan? Gitu kan? Yes dapat nilai bagus. Bisa gak bersyukur sama Tuhan? Bisa. Atau enggak contoh lainnya nih. Ketika adik-adik mau makan. Pas adik-adik lihat di meja makan. Ada makanan kesukaan adik-adik. Wah adik-adik bersyukur gak sama Tuhan? Bersyukur. Betul kan? Betul kan? Betul atau betul? Betul. Iya kan? Nah tapi begini adik-adik. Ketika keadaannya sulit. Kita justru jadi sulit. Atau bahkan tidak mau bersyukur sama Tuhan. Contohnya begini. Misalnya nih ya adik-adik. Ketika kita melakukan kesalahan.
orang tua kita tahu nih, orang tua langsung tegur kita kan. Dia ngomong, misalnya nih, Lause seumuran adik-adik. Nanti papa mama Lause tahu, papa mama Lause datang kepada Lause, langsung bilang kayak gini, Lewi, kamu ngelakuin ini ya? Kenapa kamu ngelakuin itu? Harusnya kamu nggak ngelakuin ini. Dikasih tahu, ditegur oleh orang tua Lause. Kira-kira Lause bisa bersyukur nggak? Biasanya apa? Kita begini nggak? Tuhan, terima kasih loh engkau sudah memakai orang tua saya untuk menegur saya atas kesalahan saya. Begitu nggak? Jarang kali ya. Ada, Lause tidak bilang tidak ada ya. Ada, tapi mungkin jarang. Biasanya kita akan lebih suka ngapain? Ih Tuhan, kok orang tua saya begitu sih? Kok kamu malah kasih tahu orang tua saya sih? Begitu kan? Bisa jadi begitu. Atau enggak contoh lain. Misalnya, kita dibelikan tadi PS5. Tapi ternyata nilai kita turun. Nilai kita anjlok, kurang bagus. Terus akhirnya orang tua bilang gini, ya udah, karena nilaimu kurang bagus, jadi papa mama akan membatasi kamu untuk main. Kalau dulu kamu boleh main setiap hari dengan waktu 2 jam, sekarang kamu cuma boleh main di hari Minggu dan Sabtu. Dan itu pun hanya tetap 2 jam, enggak lebih. Gimana respon kita? Kita akan bilang begini enggak? Tuhan terima kasih engkau sudah membantu saya agar saya dapat belajar dengan lebih baik lagi. Begitu? Enggak ya. Kebanyakan, bukan artinya semuanya ya. Kebanyakan, sebagian besar, mungkin kita akan ngomong begini. Tuhan, kok jadi begini sih? Saya kan pengen main, tapi kok kamu malah membuat saya jadi susah main? Kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pertanyaannya sekarang begini. Apakah kita seperti tadi? Kita bisa bersyukur sama Tuhan di saat yang mudah, di saat menyenangkan, tapi ketika datang keadaan yang kurang menyenangkan, datang keadaan yang sulit, kita jadi tidak mau atau bahkan jarang bersyukur kepada Tuhan. Apakah kita seperti itu? Nah, Lause berharap kita tidak seperti itu. Lause yakin setiap anak sekolah minggu di GKY Surabaya ataupun siapapun adik-adik yang sedang menonton channel YouTube ini, adik-adik adalah anak-anak yang bisa belajar bersyukur kepada Tuhan, tidak hanya di keadaan baik, tetapi juga di dalam keadaan yang sulit. Kita mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan yang sulit. Kenapa? Karena sekalipun di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kita bisa merasakan apa? Kasih dan juga penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Lalu ambil contoh, hari ini kita tinggal dan hidup di tengah pandemi corona. Kita nggak bisa keluar rumah. Kalau kita keluar rumah, itu bisa kena corona, tertular. Karena itu mungkin orang tua adik-adik tidak mengizinkan adik-adik untuk keluar. Dan adik-adik terpaksa mau tidak mau harus ada di mana? Di dalam rumah. Mungkin merasa bosan. Aduh ngapain ya Lause ya di rumah terus. Aku bosan loh lihat YouTube tiap hari. Main, belajar, cuma begitu aja kegiatanku. Bosan, gak enak. Nah adik-adik, sekalipun kita ada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tapi kita masih bisa merasakan anugerah Tuhan. Kalau adik-adik masih bisa tidur, adik-adik masih bisa makan, adik-adik masih dalam keadaan yang sehat, adik-adik bisa bernafas nih. Itu karena siapa? Itu adalah karena anugerah Tuhan. Itu kasih Tuhan. Jadi kita tetap harus belajar apa? Bersyukur. Kita bilang begini, Tuhan, saya tahu keadaan saya sulit, saya juga sulit untuk mengucap syukur. Tapi Tuhan, saya mau belajar, saya mau berterima kasih. Karena apa? Karena Engkau tetap menyertai saya, Engkau tetap melindungi saya. Jadi jangan sampai kita sama seperti apa? Seperti orang Israel. Ketika keadaan baik, bisa bersyukur sama Tuhan. Wih Tuhan terima kasih. Tapi giliran keadaan sulit, langsung mengatakan apa? Apaan sih Tuhan? Kok beginiin saya? Jangan seperti itu ya adik-adik ya. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar bersyukur dalam segala keadaan.
baik di dalam keadaan yang menyenangkan atau di dalam keadaan yang sulit. Dan Lause berharap firman Tuhan pada pagi ini bisa menguatkan kita dan kita bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita tutup ya di dalam doa, sekaligus kita juga menutup ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Yuk kita berdoa di hadapan Tuhan ya. Lause akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu baik di dalam hidup kami. Tuhan, kami diingatkan kembali untuk tetap belajar bersyukur di dalam keadaan apapun. Baik itu keadaan yang menyenangkan atau itu keadaan yang menyulitkan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk melakukan firman ini dengan baik, agar nama Tuhan yang semakin dipermuliakan, dan agar hidup kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau sudah memimpin sekolah minggu pada pagi ini, dari awal sampai dengan akhirnya. Tuhan, Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah datang, yang sudah mengikuti sekolah minggu pada pagi ini. Biarlah Engkau yang menjaga mereka di tengah kondisi yang menyeramkan seperti hari ini. Biarlah Engkau juga yang tetap memberikan sukacita kepada mereka, agar mereka juga boleh menjadi sumber sukacita juga bagi keluarga mereka, bagi teman-teman mereka. Engkau juga berkati untuk studi mereka di sekolah mereka masing-masing. Tuhan, biarlah mereka boleh belajar dengan baik, mereka mendapatkan prestasi yang baik, sehingga nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Kami tak lupa juga berdoa untuk teman-teman kami di luar sana yang mungkin belum beribadah atau mungkin sudah tidak lagi mau mengikuti sekolah minggu. Tuhan, tolong mereka, berikanlah mereka hati yang mau bersekutu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, hati yang haus akan Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi ini sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Bye-bye adik-adik. Dadah.